Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada hari ini, kita membawakan doa. Siapa yang berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar mengenai aturan kami. Juga Bapa dan Ibu kami berkata kepada kami. Berilah mereka untuk umum dan saksian. Begitu juga orang tua kami yang kami keluarkan dari rumah. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada, sampailah mereka selalu. Doa kami yang sudah ini dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena kita sudah selesai berdoa, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Bapak absen ya. Siapa yang hadir hari ini, siapa yang tidak hadir. Dengarkan namanya ya. Maca Dewi Kabula, Sisa Percaya Kula, Ayo Pak. Arden Kula, Hadir Pak. Nur Hayati Baruhu, Hadir Pak. Krista Swasti Baruhu, Hadir Pak. Marvel Saputra Zebuang, Hadir Pak. Goreti Zebuang, Hadir Pak. Riman, Hadir Pak. Eda Setiawan, Hadir Pak. Sherlyn, Hadir Pak. Marcelia Pramata, Hadir Pak. Seven Astati, Hadir Pak. Leora Gula, Hadir Pak. Eli Gula, Ichasya Gula, Hadir Pak. Yusman Gula. Hadir Pak. Itu sudah saya absen. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada yang tidak hadir. Iya. Hadir semua. Hadir. Ya. Sebelum kita mulai masuk pada materi, itu kita menyanyikan lagu. Wajib. Bisa? Bisa. Siapa yang memimpin kita buat? Lupa. Sebelum kita bernyanyi, saya masih banyak teman-teman seperti ini. Mari kita bernyanyi. Dan sabang-sabang. Oke, 3. Ya. Dan sabang-sabang merauke menjajah pulau-pulau. Sambung menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih tepuk tangan. Sebelum itu Bapak, pada hari ini kita mempelajari yaitu tema peduli terhadap makhluk hidup dan subtema keberagaman makhluk hidup di lingkungan mati. Sebelum kita perlu Bapak berberita bahwa
Kalau tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Itu tujuan pembelajaran. Itu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya dalam bentuk tabel dengan tepat. Inti yaitu pengertian keberagaman. Kedua, bagian-bagian tubuh hewan. Dan terakhir yaitu fungsi bagian-bagian tubuh hewan. Itu dapat membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya dalam bentuk tabel dengan tepat. Nah, baik anak-anak, untuk lebih mudah dipahami, silakan lihat yaitu gambar ada di papan tulis. Jadi lihat, amati gambar-gambar berikut. Tuh ada burung, ada ikan, apa namanya itu? Kucing. Itu namanya burung. Kedua, namanya saja apa itu? Ikan. Bisa dilihat ikan? Bisa. Yang ketiga yaitu kucing. Yaitu pengertian keberagaman. Itu pengertian keberagaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Itu pengertian keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Ini bagian-bagian tubuh hewan beserta dengan fungsinya. Bagian-bagian tubuh hewan beserta dengan fungsinya. Satu, itu mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Tahu mata? Nah, apa guna mata? Untuk melihat. Yang kedua, itu paru-paru burung berfungsi untuk mengambil itu makanan. Paru burung sesuai dengan jenis makanan. Burung berfungsi untuk mengambil makanan. Itu berarti ketiga yaitu sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan mengucapkan itu sayapnya. Kalau tidak ada sayap burung tidak bisa terbang. Itu terakhir itu ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Itu burung tahu ekor? Tahu. Kalau tidak ada ekor tidak bisa terbang. Yaitu cakar burung berfungsi untuk mencengkeram. Mencengkeram itu mangsanya atau untuk berdengar di pohon. Apa namanya cakar?
cakar yaitu cakar burung berfungsi untuk mencegah mangsanya atau untuk berdengar di pohon. Ya. Bagaimana, jelas? Ada pertanyaan di situ, ya? Hah? Betul bagaimana tubuh hewan? Mulai dari mata burung, ranu burung, sayap burung, ekor burung, dan cakar burung. Sudah paham semua? Yaitu karena kita sudah menjelaskan ini, itu kita bentuk kelompok A, B, dan C. Setiap bagian kelompok itu dibentuk 5 orang. Itu kelompok A 5 orang, kelompok B 5 orang, dan kelompok C 5 orang. Silakan. Ya, bagaimana kelompok A sudah? Siap. Kelompok B dan kelompok C. Itu kita bagikan yaitu LKP. LKPD-nya. Sebelum dibaca, itu ketua kelompok ditulis nama kelompok dan ketua kelompok, anggotanya, siapa anggotanya, ditulis nama. Mendengar itu? Bagaimana kelompok 2? Tulis nama kelompok dan nama anggota. Siapa nama anggotanya? Itu waktu 15 menit untuk dikerjakan. Mendengar kelompok 1? Juga kelompok 2. Baca dulu, baca. Siapa nama kelompok ini? Kurang baca. Apa? Marcel Buller, lalu namanya yaitu anggota. Nah, itu di sini. Kelompok. Kelompoknya tulis nama kelompok ini siapa anggota kelompoknya. Itu kelompok 3 ditulis namanya, kelompok dan siapa anggota. Sampai di kelompok satu. Mana kelompok 2? Kelompok 2 dan kelompok 3.
Bagaimana anak-anak bisa? Bisa. Namanya siapa namamu? Aden. Kedua belum? Siapa namanya? Ini. Ya. Tulis namanya. Ini lagi belum kedua. Itu lagi. Satu dapat kita tolong. Kalau aku cuma kita tulis pakai itu kita tolong. Enggak buka. Sulit. Ada yang sulit? Tidak. Yang kedua, ada yang tidak tahu membaca. Baca. Yang kedua, bisa. Yang kedua bisa. Apa lagi? Bisa.
Waktu kita di Mangunila, siapkan kelompok. Tulis nama dengan saya dan dua kelompok dan anggota. Dulu lagi ya. Gimana kelompok satu sudah? Sudah. Sudah ya. Gimana kelompok dua? Kita dulu lagi ya. Siap. Belum. Kelompok tiga 2 menit. Jangan lupa tulis nama dan kelompok. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Ya. Mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2, baru kelompok 3. Karena kita sudah waktunya, siapa yang bisa menginterpretasikan ke depan? Itu kelompok 1. Tepuk tangan. Satu, gambar berdasarkan teks visual berikut adalah A. Burung, B. Ikan, C. Kucing. Satu pegang ya. Bagian tubuh hewan
Ya. Tepuk tangan. Siapa yang bisa kelompok 1 atau kelompok 2? 3 dan 2. Itu kelompok 2. Tepuk tangan. Gambar berdasarkan teks visual berikut adalah A. Burung, B. Ikan, C. Kucing. 2. Bagian tubuh hewan tersebut beserta fungsinya adalah mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitar. B. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanan. C. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan mengepakkan sayap. D. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. E. Cakar burung berfungsi untuk mencegah bersanya ataupun bertegak di pohon. Ya. Tepuk tangan. Ayo kelompok ini. Tepuk tangan kelompok kita masuk ke depan. Gambar berdasarkan teks visual berikut adalah A. Burung, B. Ikan, C. Kucing. 2. Bagian tubuh hewan tersebut beserta fungsinya adalah A. Mata berfungsi. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitar. Paruh berfungsi. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanan. C. Sayap berfungsi. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan mengepakkan sayap. D. Ekor berfungsi. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. E. Cakar berfungsi. Cakar burung berfungsi untuk mencegah sinyal bergerak di pohon. Ya, tepuk tangan. Jelas? Jelas. Dari kelompok 1 sudah dibacakan dan kelompok 2 baru kelompok 3. Sudah paham semua? Sudah. Itu bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Yang terakhir, itu kita ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Mulai dari kelompok yang bisa, siapa yang bisa? Baru kelompok 1. Tepuk tangan. Mengapa penting untuk memahami bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya? Ya, bagus. Tepuk tangan. Siapa yang bisa menjawab antara kelompok 2 dan 3? Ya. Tepuk tangan. Memahami bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya membantu kita memahami cara hidup dan adaptasi hewan terhadap lingkungan. Sudah? Sudah. Tepuk tangan. Baru kelompok 3. Ada lagi? Ada. Mengapa penting untuk memahami keberagaman makhluk hidup di sekitar kita? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, tepuk tangan. Keberagaman makhluk hidup membantu kita memahami ekosistem dan pentingnya melestarikan lingkungan. Ya. Sudah jelas? Pertanyaan atau jawab? Ada lagi? Ya, Yusman.
Tepuk tangan semua. Apa pengertian keberagamaan makhluk hidup? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, bagus. Sisa percaya. Keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Halo, bagus. Itu pertanyaan siswa. Itu siapa kelompoknya, Pak? Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1. Mengapa penting untuk memahami bagian-bagian tubuh hewan dan fungsi? Memahami bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya membantu kita memahami cara hidup dan adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Pertanyaan kedua, itu mengapa penting untuk memahami keberagaman makhluk hidup di sekitar kita? Memahami keberagaman makhluk hidup membantu kita memahami ekosistem dan pentingnya melestarikan lingkungan. Itu pertanyaan ketiga, yaitu apa pengertian keberagaman makhluk hidup? Itu keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Maka jelas? Ada lagi tidak? Sebelum kita mengambil kesimpulan, yaitu kelompok A1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, yaitu sama-sama nilai 100. Ya, itu sudah nilai, yaitu kelompok 1, namanya itu jumlah hasilnya yaitu sudah kelompok 2 dan kelompok 3. Ini itu kesimpulan, yaitu pengertian keberagaman. Keberagaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Itu 1. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitar. Yang kedua, paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Ketiga, yaitu sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan mengipakkan sayap. Terakhir, yaitu ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Dan terakhir, yaitu cakar burung berfungsi untuk mencengkeram mangsanya atau untuk berdengar di pohon. Jelas? Ada pertanyaan? Kelompok A, ada pertanyaan? Kelompok 2, ada pertanyaan? Jelas? Kelompok 3, ada pertanyaan? Tepuk tangan. Yaitu materi kita pada hari ini, yaitu untuk
bagian tubuh hewan dan fungsinya. Terakhir yaitu kada tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Bapak beri tugas. Itu minggu depan kita masuk pada materi yang terakhir. Tugas halaman 63. Halaman 63. Sudah lihat? Ya. 63 yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah dilihat? Sudah. Dikerjakan di rumah dan dikerjakan di sekolah kalau ada kesempatan. Baru tugas. Minggu depan untuk bisa mempresentasikan ke depan ke kelas. Benar itu semua? Ya, karena materi kita pada hari ini, anak-anak itu sudah jelas dan tugas-tugas sudah saya berikan kepada anak-anak kami ini teruskan dikerjakan di rumah. Siapa yang bisa membuat grafik? Ya. Tuhan